Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar IPS kelas 9 dengan materi perubahan sosial budaya. Bersama saya Sofian dari UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan yang menjadi indikator pencapaian kompetensi ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian sosial budaya. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang terakhir, mengevaluasi dampak yang ditimbulkan akibat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada 3. 1. Berdasarkan waktunya. Revolusi dan evolusi. Revolusi yaitu perubahan sosial dengan cepat. Misalnya, revolusi di bidang industri yang pernah terjadi di Inggris. Evolusi, perubahan sosial dengan lambat. Misalnya, perubahan kehidupan manusia dari masa berburu ke masa meramu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, yaitu besar dan kecil. Berdasarkan pengaruhnya yang besar, seperti industrialisasi pabrik, sementara yang kecil, misalnya gaya busana atau gaya rambut. Yang ketiga, berdasarkan perencanaannya, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau direncanakan, misalnya pembangunan jalan. Yang tidak direncanakan, misalnya perubahan akibat bencana alam. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial budaya, dampak yang berasal dari dalam masyarakat dan dampak yang berasal dari luar masyarakat. Kalau yang berasal dari dalam masyarakat, seperti dinamika penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, munculnya berbagai bentuk pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sementara yang berasal dari luar masyarakat, seperti adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Semuanya. Faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya orang lain. 4. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. 5. Sistem terbuka masyarakat. 6. Heterogenitas penduduk. 7. Orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Sementara faktor penghambatnya. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Yang berikutnya, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. Yang kelima, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang keenam, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru. Berikutnya, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang kedelapan, adat atau kebiasaan yang telah mengakar.
pada masyarakat. Yang kesembilan, atau yang terakhir, nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perubahan sosial budaya. Pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, kalau dampak positif, munculnya ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Biasa dikatakan zaman now. Yang kedua, membentuk pola pikir masyarakat dengan lebih ilmiah dan rasional. Kemudian, berikutnya, terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membentuk aktivitas manusia. Sementara, dampak negatifnya, tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah budaya-budaya nasional. Yang kedua, adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya dan kemajuan zaman. Yang ketiga, muncul bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang makin kompleks. Dan yang terakhir, lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama. Nah, sikap dalam menghadapi terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu apapun bentuk perubahan sosial budaya harus kita sikapi secara kritis, selektif, di mana perubahan sosial budaya yang bersifat positif kita terima, sedangkan perubahan sosial budaya yang bersifat negatif kita cegah dan tinggalkan. Di akhir materi kita hari ini, Bapak akan memberikan penugasan, yaitu tuliskan masing-masing 2 perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia akibat 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Konflik. 3. Penemuan baru. Dan ingat ya, tugasnya dikumpul ke guru mata pelajarannya masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.